Oke, Assalamualaikum. Kalau kalian perhatikan video saya kali ini, pasti ada sesuatu yang berbeda. Iya, kali ini saya lagi nyobain sebuah kursi gaming dari merek SS Bro. Jadi, selama kurang lebih 2 tahun ini kita menjalani masa pandemi, kita banyak melakukan aktivitas kita di dalam rumah, termasuk dalam melakukan pekerjaan kantoran kita, atau yang sering kita sebut sebagai WFH. Nah, selama 2 tahun saya WFH, saya ditemani sama sebuah kursi plastik sederhana untuk membantu menunjang pekerjaan saya. Namun dalam perjalanannya saya menggunakan itu, tentunya saya merasa tidak nyaman. Karena sebagian besar pekerjaan saya itu saya lakukan di depan monitor, sedangkan kalau kita tahu, untuk kursi plastik ini tidak bisa diatur ketinggiannya dan juga tidak bisa kita atur senderannya. Bahkan kita juga tahu kalau kursi plastik itu yang sederhana, itu nggak ada senderan buat lehernya. Nah, makanya saya merasa nggak nyaman di bagian leher dan juga pinggang saya. Karena itulah saya akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah kursi gaming. Dan kenapa saya memilih kursi gaming ini? Inilah yang akan kita bahas di video saya kali ini. Pasti kalian mikir, kalau, pasti harganya kan yang murah. Bener, itu salah satunya kenapa saya memilih kursi gaming ini. Tapi selain dari harganya yang terjangkau, itu ada faktor-faktor lain. Kita mulai dari segi desainnya dulu ya. Untuk varian warna, ini sebenarnya ada banyak jenis warna, dan yang saya review kali ini adalah untuk varian warna hitam dengan dipadukan aksen warna putih. Kemudian dari segi build quality-nya, dia menggunakan material plastik seluruhnya kecuali di bagian poros kursinya. Untuk poros kursinya sendiri dia menggunakan bahan logam dan juga bagian tuasnya itu menggunakan bahan logam. Dari segi kaki-kakinya itu juga menggunakan material plastik sama seperti kursi kantoran pada umumnya. Jadi standar seperti kursi kantor yang biasa kita temui. Untuk area rest hand atau tempat kita buat naruh tangan kita biar bisa istirahat, itu juga menggunakan material plastik yang standar ya. Yang juga di bagian atasnya itu ada busa, jadi biar kerasa lebih empuk. Dan untuk busanya sendiri juga standar ya, jadi dia busanya nggak terlalu tebal, tapi saya rasa cukup lah untuk kita ngerasain duduk di atas kursi yang ada busanya. Kemudian dari segi bahan kulitnya pun juga bahan kulit yang standar, bukan dari bahan yang terbaik, tapi menurut saya ini juga termasuk cukup mengingat harganya ini juga cukup terjangkau. Uniknya kursi ini memiliki 2 buah bantal, satu di bagian pinggang dan satunya lagi ada di bagian leher. Dan 2 titik inilah yang biasa kita rasain itu kalau pegel, sakit, jika kelamaan duduk di atas kursi. Nah, di kursi gaming ini dia menyediakan 2 buah bantal di titik-titik yang sering kita ngerasain pegel tadi. Dan untuk di bagian bawah ada 2 buah tuas, yang satu untuk mengatur ketinggian kursi dan yang satunya lagi untuk mengatur kemiringan kursi. Jadi bisa kita sesuaiin dengan kebutuhan kita. Pengalaman saya selama pakai kursi ini cukup nyaman karena dia tadi punya 2 buah bantal di bagian leher dan juga di bagian pinggang. Namun, pasti ada kekurangan yang saya rasakan. Yang pertama, di bagian poros kursinya itu dia nggak ada pernya, jadi kita itu nggak bisa kayak genjot-genjotin, ngayun-ayunin gitu loh. Kalau misalkan di kursi-kursi kantor itu kan ada ya beberapa kursi yang dia tuh bisa digenjot-genjotin karena dia ada pernya. Nah, kalau ini dia nggak bisa, tapi dia cuma ada senderan yang bisa diatur pakai tuas tadi. Kemiringannya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Terus satu lagi di bagian rest hand ini, itu masih goyang-goyang. Padahal saya udah baut itu kenceng banget, sudah mentok ya, tapi masih goyang-goyang. Jadi kerasanya itu terkesan kurang kokoh. Nah, untuk harganya sendiri, saya cek di toko ijo dan pada saat saya beli, itu ada di harga 698.000.
Tapi lucunya untuk yang saya lihat di toko ini, dia itu mencantumkan mereknya itu adalah merek Caho. Tapi unit yang saya beli ini dia merek SS Bro. Sebenarnya dia jual juga sih yang merek Caho, cuma entah kenapa dia pasang semua produknya itu dikasih nama merek Caho, padahal ada yang merek SS Bro. Oke, kesimpulannya, kursi gaming ini cocok untuk siapa? Menurut saya, kursi gaming ini cocok untuk semua kalangan, mulai dari gamer sampai juga pekerja, yang mereka itu punya budget terbatas, tapi pengen ngerasain rasanya duduk di kursi gaming. Dan untuk harga di bawah 1 juta ini, menurut saya ini cukup worth it lah, buat kita bisa ngerasain duduk di kursi yang nyaman ini, sehingga dalam pekerjaan kita itu kita bisa ngerasa lebih nyaman, mengurangi rasa sakit dan pegal di bagian leher dan juga pinggang kita. Oke, sekian video review kali ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.